Aku bukan menantu sampah. Bab 669 Cacing betina. Di sisi kiri pria botak paruh baya itu berdiri seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal. Wanita paruh baya ini memiliki pinggul yang besar, beratnya hampir 100 kilogram, seperti seekor cacing betina. Si cacing betina ini sedang menjagakkan tangannya di pinggang, dan tangan lainnya menunjuk Talita, berteriak memarahinya. Direktur Talita, bisnis adalah bisnis. Kalau kamu ingin menggoda suamiku, membuatnya menurunkan harga, kuberitahu kamu, mustahil. Keluarga Makami menguasai seluruh pasar bahan obat Cina di wilayah Nangguang dan bahkan sepertiga dari pasar bahan obat Cina di dalam negeri. 400 juta ini jangan pikir bisa kurang sepeser pun. Berikan aku uang atau kamu pergi mencari penjual lain. Cacing betina ini berteriak keras, sampai lemak di wajahnya bergetar. Wajah Talita yang dimarahi memerah, berkata dengan suara dingin, "Nyonya Mary, aku harap kamu mengerti, aku dan Direktur Hugo hanya transaksi bisnis, tolong jangan memfitnahku." Cacing betina ini meludah di lantai, lalu tersenyum dingin, "Hatimu tahu jelas apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu ingin berbisnis, transfer 400 juta ke rekening perusahaanku, dan tidak perlu membahas yang lain." Setelah itu cacing betina ini berbalik dengan angkuh dan hendak berjalan keluar pintu. Rocky berdiri di belakangnya, tidak bergerak sedikit pun. Sebelum dia sempat menghentikan langkahnya, dia sudah menabrak tubuh Rocky, lalu melirik Rocky yang tidak kekar dan tegap, menolak untuk membiarkannya pergi. Menggunakan tubuhnya yang besar menabraknya seperti cangkang. Rocky tersenyum dalam hati, membiarkannya menabrak. Sakit. Cacing betina ini tidak hanya tidak menabrak Rocky, sebaliknya mundur beberapa langkah. Pinggangnya tiba-tiba membentur sudut meja kayu bunga kuning, lalu dia segera menutupi pinggangnya dan berteriak kesakitan. "Suamiku, pukul security ini." Dia menganggap Rocky sebagai security. Hugo segera menggulung lengan bajunya, melangkah maju dengan garang, berteriak pada Rocky, "Buta ya? Tidak lihat istriku? Kamu security di sini kan? Kalau hari ini tidak mengganti biaya pengobatan istriku, aku tidak akan mengampunimu." Cacing betina itu menggosok pinggangnya beberapa kali, menggertakkan gigi berkata kepada Talita, "Direktur Talita, bagaimana cara kalian merekrut orang? Cepat pecat security ini, dan kita masih bisa bekerja sama dengan baik." Talita meliriknya dengan dingin, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Rocky, "Direktur Rocky, kamu baik-baik saja kan?" Setelah itu, dia keluar dari samping meja, menghampiri Rocky. Talita sudah mengganti satu set baju, dengan kemeja putih ketat membungkusi tubuhnya yang indah. Di bawah rok hitam, sepasang kaki rampingnya memakai stoking hitam tembus pandang, dan sepasang sepatu heels hitam, lalu rambutnya digulung menjadi sanggul. Rocky melirik Talita sekilas, hatinya merasa lega. Tidak disangka berselang tidak lama Talita yang mengurusi pabrik selama 2 bulan sudah berubah dari gadis pemalu menjadi bos wanita mandiri di tempat kerja. "Tidak apa-apa," ucap Rocky dengan santai, melirik wanita parubaya, bertanya, "Talita, siapa mereka? Kenapa membuat keributan di kantor?" "Kak Rocky, kamu sudah mendengarnya dari luar, ya?" ucap Talita tersipu malu. Di depan karyawan pabrik farmasi, dia seorang bos wanita yang mandiri, tapi di depan Rocky, dia kembali menjadi gadis yang membutuhkan perlindungan Rocky. "Apakah kamu Direktur Rocky dari pabrik farmasi?"
Cacing betina itu melirik Rocky sekilas, lalu kesombongannya berkurang, dan berkata, bahan obat saat ini sangat sedikit, kalau kamu menginginkannya, segera transfer uang. Talita berkata dengan dingin, mereka cabang perusahaan obat keluarga Ma, bulan lalu aku sudah menandatangani kontrak pesanan bahan obat dengan mereka seharga 300 juta, tapi hari ini mereka datang kemari mengatakan harganya naik 100 juta, meskipun uang ini tidak banyak tapi ini akan mempengaruhi modal biaya obat-obatan. Dia menjalankan perintah Rocky dengan patuh. Pabrik farmasi memproduksi salep intermiten, batch pertama. Pertama-tama membuat pabrik farmasi terkenal dengan kualitas tinggi dan harga murah. Rocky mengerutkan keningnya, kenapa menaikkan harga begitu banyak? Sebagian besar obat yang kita pesan adalah kalamus, ginseng liar, kunyit, del. Perubahan harga bahan ini tidak besar. Hugo tampak meremehkan, pokoknya ini harganya, kalau mau beli. Cacing betina di sebelahnya memeluk lengan Hugo dan berkata dengan bangga, terserah kalian mencari penjual bahan obat Cina di mana saja, harganya tetap segini. Seluruh bisnis bahan obat di wilayah Nangwang dikuasai oleh keluarga Ma kami. Talita berkata dengan marah, kalian mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Sudahlah Talita. Rocky menggelengkan kepala, berbalik menatap Hugo, berkata, Direktur Hugo, 400 juta akan segera ditransfer ke rekening perusahaan kalian, tapi aku harap kalian bisa menjamin kualitasnya dan mengirimkannya tepat waktu. Hugo tertawa keras menganggukkan kepala, Direktur Rocky, kamu orang yang menyenangkan. Sudah kuputuskan untuk berteman denganmu. Selama kamu mentransfer uangnya, tidak akan ada masalah dengan bahan obatnya, nanti sore dikirim kemari. Setelah itu, dia dan cacing betina berbalik keluar. Setelah keduanya keluar, Talita bertanya dengan tidak mengerti, Kak Rocky, kenapa kamu menyetujui mereka? Si Hugo itu melihat kita gelisah, dia langsung memanfaatkan kesempatan, hanya kalamus dan beberapa bahan obat lainnya dijual seharga 300 juta, itu mahal sekali. Rocky berkata, pemesanan obat dari Wasa sudah dijadwalkan selama 2 bulan ke depan, dan produksi obat-obatan di kota Babel juga tidak terkejar. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah mengantarkan tepat waktu. Adapun penambahan 100 juta, uang ini tidak banyak, jangan sampai merusak citra pabrik farmasi kita. Penambahan anggaran sebesar 100 juta, sama dengan penjualan obat kali ini tidak menghasilkan uang yang banyak. Namun bagi Rocky yang terpenting adalah reputasi pabrik, menggunakan salep intermiten untuk membangun reputasi pabrik, lalu menggunakan anggur rumput ungu untuk menghasilkan uang. Melihat Rocky sudah berkata begitu, Talita hanya bisa mengangguk setuju. Sekarang dia berangkat kerja lebih awal dan pulang lebih malam, dirinya fokus pada pabrik farmasi, hampir tidak mempunyai waktu untuk tinggal di villa dan mengobrol dengan Rocky. Rocky berjalan ke kursi bos dan duduk. Setelah mencobanya, dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Talita, sekarang kamu semakin seperti wanita bisnis. Mana ada. Wajah Talita memerah, berjalan ke samping meja, ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, Kak Rocky, aku berencana untuk pindah keluar dari villa. Rocky mengangkat kepalanya dengan terkejut, kamu tidak terbiasa tinggal di villa. Atau Jenny mencari masalah denganmu? Bukan. Talita menggelengkan kepala, berkata dengan santai, aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Sebaiknya aku pindah keluar dan tinggal lebih dekat ke pabrik. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku.
Pabrik memiliki asrama dan security. Tidak akan ada masalah. Melihat dia berkata begitu, Rocky berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Dulu ketika Talita tinggal di villa, Jenny menganggapnya sebagai pelayan, memerintah dan menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah. Talita menahan semua ini, melakukan semuanya sesuai dengan perintah Jenny. Adapun dirinya yang pernah menjadi nona keluarga Meng, sedikit sulit menerima ini. Setelah Talita selesai berbicara, wajahnya kembali tenang. Sebenarnya dia tidak ingin pindah keluar, tapi dia mudah bangun tengah malam. Setiap gerakan kecil bisa membangunkannya. Terlebih dia bisa mendengar dengan jelas suara Rocky melakukan hubungan dengan Dewi di tengah malam. Baginya ini seperti siksaan. Di satu sisi Dewi adalah sepupunya, di sisi lain Rocky adalah orang yang paling dia pedulikan, lebih baik dia pindah keluar. Titik 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 titik. Sore hari, Rocky pulang ke villa. Ketika hendak berlatih, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Talita. "Kak Rocky, cepat datang kemari." Suara Talita sangat cemas, ada masalah dengan bahan obat.